tidak bisa. Itu maknanya. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Perjalanan yang hanya dilakukan dalam sekejap mata oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan itu tentunya melalui izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, semua kejadian yang ada di Isra dan Mi'raj adalah kejadian yang luar biasa, menunjukkan bagaimana siapa Nabi kita yang sebenarnya. Dikala Allah memperjalankan Nabi dalam waktu yang singkat, yang perjalanan semestinya dilakukan dalam waktu 3 bulan, namun Nabi bisa melakukannya dalam beberapa saat saja. Kemudian dikala Nabi sampai di sana, di sebuah masjid yang itu merupakan kiblat pertama kaum muslimin, tanahnya para Nabi dan para Rasul, maka Nabi sampai di sana. Kemudian dikala Nabi sampai di sana, ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan semua para Nabi dan para Rasul, semua para Nabi, mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai semuanya. Dan kita tahu para Nabi, mereka jumlahnya lebih daripada 124.000 orang jumlahnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Musnad dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Begitu juga Nabi dan Rasul. Rasul itu jumlahnya lebih daripada 313 orang jumlahnya. Semua mereka berkumpul. Kemudian dikala mereka berkumpul, bagaimana berkumpulnya Allah Ta'ala a'lam. Apakah mereka berkumpul dengan jasad dan rohnya, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya mereka berkumpul di sana. Kemudian dikala mereka berkumpul, apa yang terjadi ikhwatul Islam? Seolah-olah mereka memberikan tampuk kepemimpinan dan tampuk kenabian kepada seorang hamba yang bernama Muhammad bin Abdullah, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menjadi imam untuk semua para nabi dan para rasul tersebut. Kemuliaan demi kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi menjadi imam, seolah-olah Nabi adalah imam para Nabi dan para Rasul, dan betul adanya. Nabi adalah pemimpin seluruh para Nabi dan para Rasul. Buktinya apa? Bagaimana dia yang menjadi imam? Kita tahu imam siapa? Imamnya baginda yang mulia. Dikala mereka semuanya salat di Masjidil Aqsa yang ada di sana, maka Nabi yang menjadi imamnya. Dan makmum Nabi SAW adalah semua para Nabi dan para Rasul. Kemudian setelah kejadian tersebut, maka terjadilah yang namanya Mi'raj. Yaitu bagaimana Nabi diangkat untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, diambil dari kata-kata araja. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik sedikit demi sedikit, tentunya bersama malaikat Jibril alaihi salam. Sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit yang pertama, kedua, ketiga, sampai ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, sampai ke langit ke-7 bertemu lagi dengan Nabi Ibrahim. Kemudian sampai di sebuah tempat yang bernama Sidratul Muntaha, yang mana malaikat Jibril yang senantiasa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Muhammad, aku tidak lagi bisa menemani dirimu karena ini adalah batasan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dan Allah tidak pernah mengizinkan satupun makhluknya yang melewati garis tersebut, sehingga disebut dengan Sidratul Muntaha, akhir daripada pertemuan Allah dengan makhluknya. Bahkan Jibril pun tidak bisa melewati garis tersebut atau batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang terjadi? Maka satu-satunya yang bisa melewati garis tersebut adalah baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lagi ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Allah berjumpa dengan kemudian Rasulullah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada para nabi ikhwatul Islam yang mereka disebut dengan kalimullah. Ada para nabi yang mereka betul-betul berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Nabi Adam, yang langsung dia berbicara dengan Allah. Yang kedua adalah Nabi Musa, yang langsung berbicara dengan Allah. Dan yang ketiga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu adalah mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mendengarkan pembicaraan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tahu apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda yang mulia. Salah satunya adalah perkara salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Kemudian Nabi menyampaikan kepada umatnya, satu-satunya ibadah yang diwajibkan oleh Allah di langit sana, bukan di bumi Allah Subhanahu wa taala diwajibkan, yang menunjukkan kepada kita bagaimana keagungan dan wasiat baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tinggal bagaimana kita untuk menjaga perkara salat tersebut. Oleh karenanya ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, alhamdulillah kita memperhatikan dan kita selalu menyebutkan nasihat untuk kami dan juga untuk kita bersama, terutama jika kita berada di tanah haram beribadah kepada Allah di Mekah dan di Madinah.
Di tanah haram ini ikhwatul Islam, tanah haram itu adalah tarbiyah. Tanah haram Makkah dan Madinah adalah tarbiyah untuk kita bersama. Dan di antara salah satu tarbiyah yang luar biasa adalah bagaimana kita menjaga perkara solat 5 waktu, siang dan malam. Tidak ada di antara kita satupun yang terlambat melakukan solat berjamaah bersama kaum muslimin. Tinggal bagaimana kita tetap melakukan perkara tersebut dikala kita berada di daerah kita masing-masing. Sehingga Makkah, Madinah, dikala kita berada di tanah haram, itu adalah tarbiyah bagi kita bersama. Dikala kita bisa menjaga ibadah solat selama kita berada di tanah haram, maka dikala kita berada di tanah halal, kita pun berusaha untuk menjaga perkara solat tersebut. Satu-satunya ibadah yang berat dilakukan oleh kaum muslimin, namun ringan dilakukan bagi seorang mukmin. Makanya ikhwatul Islam, ada salah seorang ulama yang berasal dari daerah kita, ulama Nusantara. Dia menyebutkan sebuah perkataan yang singkat namun memiliki makna yang luar biasa untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Kita ini siapa? Karena derajat kita ini ikhwatul Islam di mata Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Allah tahu siapa diri kita. Allah tahu bagaimana ibadah kita. Allah tahu apa yang kita lakukan, bahkan Allah tahu apa yang kita sembunyikan. Terutama yang memberitahukan kita tersebut dan yang menentukan kualitas nilai kita masing-masing dinilai dari salat. Makanya ulama tersebut, salah seorang ulama yang berasal dari kita, yang kami betul-betul ingat apa yang diucapkan, dan ini adalah bumerang bagi kita bersama. Apa yang diucapkan? Kalau seandainya kalian ingin melihat kaum muslimin, maka lihatlah dikala mereka melakukan salat hari raya. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Kalau seandainya kalian ingin melihat siapa seorang muslim, al-muslimun, maka lihatlah dikala mereka melakukan salat hari raya. Namun kalau seandainya kalian ingin melihat seorang mukmin, al-mu'minun, kalau seandainya kalian ingin melihat mana seorang mukmin, mana yang tidak, maka lihatlah dikala mereka melakukan salat subuh berjamaah bersama kaum muslimin. Melakukan salat hari raya, semua kita bisa melakukannya, dan itu merupakan ciri-ciri seorang muslim. Dikala mereka bangga dengan hari rayanya, dikala mereka berkumpul, bergembira sebagaimana yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun itu adalah seorang muslim. Namun siapa mukmin? Mukmin itu adalah kalau seandainya kalian ingin melihat siapa muslim dan siapa mukmin, di sanalah kalian akan melihatnya. Kalau kalian ingin melihat seorang mukmin, maka lihatlah mereka dikala mereka melakukan salat subuh berjamaah bersama kaum muslimin. Apa maknanya ikhwatul Islam? Karena setiap mukmin itu pasti muslim. Namun setiap muslim belum tentu mereka mukmin. Dan itu adalah derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Hadis yang kedua yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dan juga oleh Imam Muslim sebelumnya, dari hadis dari seorang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Manusia itu ada 3 tingkatannya. Kalau kita ingin melihat siapa kita sebenarnya, yang pertama adalah muslim. Muslim itu siapa? Muslim yang melakukan sesuatu yang standar kalau bahasa kitanya. Kemudian siapa lagi? Di atasnya siapa? Mukmin. Mereka yang betul-betul beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Semua yang wajib pasti dilakukan, yang sunat dilakukan, apalagi yang wajib. Yang haram ditinggalkan, yang makruh juga ditinggalkan semuanya. Itu mukmin. Kemudian derajat yang paling tinggi disebut dengan muhsin. Ihsan. Muslim, mukmin, dan muhsin. Setiap muhsin sudah pasti mukmin dan muslim. Setiap mukmin belum tentu dia muhsin, tapi dia sudah pasti muslim. Setiap muslim belum tentu mukmin, apalagi muhsin. Itulah tingkatan manusia. Dan di antara salah satu yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, apakah kita mukmin, ataukah kita muslim, ataukah kita muhsin, salah satu yang menunjukkan adalah perkara salat tersebut. Makanya ulama yang tadi selalu menyebutkan, kalau kalian ingin melihat seorang muslim, lihat mereka dikala melakukan salat, dikala melakukan hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Itu adalah orang-orang muslim. Tapi kalau kalian ingin melihat mukmin, maka lihatlah dikala melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat yang paling berat dilakukan kecuali bagi mereka yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumerang bagi kita bersama ikhwatul Islam. Dan kita tidak ingin hanya menjadi seorang muslim biasa, namun kita ingin menjadi seorang mukmin. Kalau bisa kita menjadi seorang muhsin. Muhsin itu apa? Betul-betul mereka sudah mendapatkan kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka rasanya kosong kehidupannya kalau tidak beribadah kepada Allah. Terutama salah satunya adalah ibadah salat. Makanya inilah yang dipraktikkan oleh sahabat Nabi SAW. Itu
Ikhwatal Islam, dikala Nabi SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah, apa yang terjadi? Apakah dikala Nabi SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah selesai urusan Nabi dengan orang-orang Quraisy? Tidak. Tahukah kita, dikala Nabi sampai di kota Madinah, di awal-awal Nabi hijrah, Nabi tidak bisa tidur di malam hari. Kenapa Nabi SAW tidak bisa tidur di malam hari? Karena orang-orang musyrikun, mereka senantiasa mencari Nabi. Bahkan dikala Nabi sudah sampai di kota Madinah, mereka tetap senantiasa mencari Nabi SAW. Kadang-kadang di malam hari ada anak busur panah yang sampai ke kemah Nabi, atau ada yang sampai ke rumah sahabat Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW tidur? Sehingga jangan kita bayangkan dikala Nabi sampai di Madinah, selesai urusan Nabi dengan orang-orang Quraisy. Tidak. Namun itu adalah awal permusuhan yang sebenarnya. Dikala Nabi betul-betul membela agamanya dan juga membela dirinya. Dan Nabi tidak bisa tidur di malam hari. Sampai betul-betul Nabi SAW kelelahan. Sehingga Nabi minta tolong kepada sahabatnya. Siapa di antara kalian yang bisa menjagaku di malam hari? Sehingga Nabi bisa tidur di malamnya. Maka berdirilah sahabat Nabi, salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Rasulullah, kami yang akan menjagamu. Maka para sahabat bergantian menjaga Nabi dikala Nabi berada di kota Madinah. Kemudian sampai Allah menurunkan firman-Nya, Wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah yang betul-betul menjaga engkau wahai Muhammad dari gangguan manusia. Allah yang menjaga Nabi, sehingga kita kenal dengan Nabi itu adalah maksum. Salah satu kemaksuman tersebut adalah siapapun yang ingin mengganggu Nabi SAW pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang ingin melukai Nabi, Allah menjaga Nabi. Kalau ada di antara mereka yang menzalimi Nabi, Allah menjaga Nabi SAW. Dan para sahabat mereka menunjukkan bagaimana kecintaan mereka kepada Nabi. Salah satunya sebelum ayat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bergantian menjaga Nabi SAW. Nah, dikala mereka bergantian menjaga Nabi, dikala Nabi tidur, kemudian mereka tidak tidur, mereka menjaga Nabi SAW, apa yang terjadi? Maka kita mendengarkan bagaimana ahli sejarah menukilkan kepada kita sahabat, dikala mereka menjaga Nabi, mereka tidak bercerita begitu saja, namun mereka habiskan malamnya untuk melakukan salat sambil menjaga Nabi. Mereka bergantian, yang satu menjaga Nabi terbangun, yang satunya apain? Yang satunya melaksanakan ibadah salat. Sampai ikhwatul Islam, coba bayangkan bagaimana betul-betul Allah berikan kepada mereka nikmat beribadah kepada Allah, dan mereka betul-betul mendapatkan derajat yang ihsan yang tadi kita sebutkan. Dikala mereka beribadah, dikala mereka sholat, maka sampai anak panah, ada di antara mereka yang anak panahnya sampai ke betisnya, sampai ke kakinya. Namun yang demikian tidak membuat mereka goyah dari ibadah sholatnya. Begitulah derajat yang namanya muhsin atau ihsan. Apakah bisa kita melakukannya? Tentunya itu diberikan kepada mereka-mereka hamba-hamba yang betul-betul sudah mendapatkan nikmatnya beribadah kepada Allah. Kita saja kalau digigit nyamuk, itu sudah hilang konsentrasinya. Mereka sahabat Nabi SAW, anak panah yang sampai ke tubuh mereka, namun mereka tetap konsentrasi karena mereka merasakan kenikmatan, sehingga yang lainnya tidak pernah mereka rasakan sakit sedikit pun dikala mereka beribadah kepada Allah. Bahkan di ikhwatul Islam, kita menceritakan sejarah ulama-ulama terdahulu agar kita termotivasi dan kita tahu bagaimana sholat tersebut di hadapan mereka, di sisi mereka, bagaimana pandangan mereka terhadap sholat. Dulu kalau seandainya ada di antara mereka yang misalnya ingin dioperasi lah kalau bahasa kitanya, misalnya kakinya rusak atau kakinya tidak bagus lagi sehingga harus dipotong, harus diinikan, dulu tidak sama dengan sekarang. Bagaimana salah satu cara yang mereka lakukan? Mereka pun mengatakan, biarkan aku sholat, dalam keadaan sholat silahkan potong kakiku. Dan mereka pun tidak merasakan rasa sakit dikala mereka dipotong kakinya karena ada masalah di kakinya karena sakit dan yang semisalnya. Begitulah sholat memberikan kekuatan kepada mereka. Makanya selalu kita sebutkan ikhwatul Islam, sholat malam itu diwajibkan kepada Nabi. Bahkan kita lihat bagaimana Nabi tidak pernah meninggalkan sholat malam sekalipun. Bahkan kalau seandainya Nabi meninggalkan sholat malam karena safar, karena lelah, karena letih, Nabi akan menggantinya di siang hari. Saking wajibnya kepada Nabi. Dan sholat malam juga diwajibkan kepada sahabat Nabi, terutama di awal-awal dakwah Nabi SAW. Kenapa demikian? Untuk meringankan beban dakwah Nabi dan untuk meringankan beban dakwah sahabat Nabi SAW. Sehingga kalau seandainya kita ingin diringankan beban kita dalam kehidupan, maka jagalah sholat tersebut, terutama sholat wajib sudah pasti, begitu juga sholat-sholat sunat yang lainnya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, itu merupakan di antara
wasiat Nabi yang pertama yaitu bagaimana kita menjaga solat, dan Nabi menyebutkan as-salatu salat, solat kalian, jaga solat kalian, terutama bagi kaum laki-laki berjamaah bersama kaum muslimin di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, sebelum kita pindah kepada wasiat yang berikutnya, kita ingin menyampaikan beberapa hal, terutama perkara solat, apalagi dikala kita berada di kota Madinah ataupun dikala kita berada di kota Mekah. Ini sedikit tambahan dari kami semuanya. Yang pertama ikhwatul Islam, dikala kita berada di Masjid Rasulullah SAW dan dikala kita berada di Makkah Al-Mukarramah, maka tentunya perkara yang paling mulia yang harus kita lakukan adalah ibadah salat. Namun secara umum, semua ibadah yang kita lakukan di tanah haram memiliki makna yang luar biasa. Semua ibadah yang kita lakukan tanpa terkecuali, dikala kita melakukannya di tanah haram, maka pahalanya pun luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita bayangkan dikala kita sedekah di tanah haram sama kita dengan sedekah dikala kita berada di tanah halal. Dikala kita bersedekah atau dikala kita baca Quran di tanah haram, jangan samakan dikala kita baca Quran di tanah halal. Karena ada tanah haram dan ada tanah halal. Apa makna tanah haram? Haram itu artinya sesuatu yang harus, yang disebutkan oleh Nabi, inni haramtul Madinah, inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan tanah Makkah dan aku pun mengharamkan tanah Madinah. Apa maknanya? Allah tunjukkan keharaman tanah Makkah melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah tunjukkan keharaman kota Madinah melalui lisan Nabi SAW. Sehingga Nabi menyebutkan, sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan Makkah. Bukan Ibrahim yang mengharamkan Makkah, Allah yang mengharamkannya. Dan haram itu ikhwatul Islam ada 4. Makkah, Madinah, kemudian Masjid Al-Aqsa, kemudian Bukit Tursina. Itu 4 yang disebut dengan haram. Namun yang kita biasanya mengetahui adalah haram Makkah dan haram Madinah. Nah, dikala kita beribadah di sana, di tanah haram, berarti tidak sama dikala kita berada di tanah halal. Makanya tidak ada satupun ibadah yang bisa kita lakukan. Kita lakukan ibadah tersebut, terutama dikala kita berada di tanah haram, berbeda nilainya. Walaupun amalannya sama. Misalnya kita ingin salat di tanah haram, tidak akan sama salat kita di tanah halal. Baca Quran kita di tanah haram, tidak sama dikala kita baca Quran di tanah halal. Sedekah kita di tanah haram tidak sama dengan sedekah kita di tanah halal. Berbuat baik kepada saudara di tanah haram tidak sama dengan kita berbuat baik di tanah halal. Karena ada haram dan ada halal. Sehingga maknanya semua ibadah yang kita lakukan di tanah haram, maka pahalanya berbeza. Walaupun tidak disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam secara umum. Karena ini kota yang barokah. Dan dikala kota tersebut merupakan kota yang barokah, ibadah di dalamnya juga barokah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina. Ya Allah, berikan keberkahan terhadap buah-buahan kami. Kemudian apa kata Nabi? Dan berikan keberkahan terhadap kota Madinah kami. Madinah, berikan keberkahan di sana ya Allah. Doa Nabi SAW dan Allah kabulkan. Apa makna daripada kalimat berkah? Berkah itu selalu kita sebutkan. Apabila disebut dengan berkah, ikhwatul Islam, barokah, di dalamnya memiliki 2 makna. Yang pertama, kasratul khairi, yaitu yang banyak di dalamnya kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Itu namanya barokah. Dan yang kedua, wadawamu, kebaikan tersebut tidak hanya selesai sampai di situ saja, namun selalu mendatangkan keberkahan. Itulah makna daripada barokah. Dan Madinah adalah kota barokah sesuai dengan doa baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ibadah apa saja yang kita lakukan di dalamnya, maka akan diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla. Dan jangan pernah haramkan diri kita, walaupun tersenyum kepada saudara kita, walaupun hanya membantu saudara kita dengan sesuatu yang sepele. Misalnya kita minum zam-zam, kemudian ada saudara kita yang menunggu di belakang antrian, kita ambilkan untuk mereka. Itu barokah. Walaupun kita tidak mungkin membantu saudara kita dengan yang besar, bantu saudara kita dengan yang mudah. Ada sampah di Masjid Nabawi, ada butiran pasir di Masjid Nabawi, kita ambil, kita letakkan di tempat yang lain. Itu barokah amalannya. Berbeda dikala kita melakukan, dikala kita berada di tanah halal. Jadi jangan haramkan diri kita untuk beribadah kepada Allah.
Sambil kita keluar dari Masjid Nabawi, kita ingin pulang ke hotel, apa yang kita ucapkan? Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu barokah. Dikala kita misalnya di hotel misalnya, bagaimana kita bisa menawarkan bantuan kepada saudara, senyuman kepada mereka, ucapkan salam, itu barokah, semuanya barokah. Sesuai dengan keberkahan tempatnya. Jadi jangan haramkan diri kita untuk melakukan kebaikan. Makanya di Madinah itu kota Islam adalah tempat kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan, kebajikan dan ibadah kepada Allah. Mulai dari yang kecil sampai kepada yang besar, kita ambil semuanya. Dan semoga dengan kita melakukan yang demikian, Allah ampunkan dan Allah tutup semua dosa-dosa kita. Itu yang kita harapkan. Nah, semua ibadah yang kita lakukan dikala kita berada di kota Madinah, barokah. Namun ada ibadah yang dikhususkan oleh baginda yang mulia, yang harus betul-betul kita jaga. Salah satunya adalah sesuai dengan pembahasan kita, yaitu ibadah salat. Karena ada khusus hadis Nabi SAW. Nabi SAW menyebutkan, salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjid al-haram. Orang yang salat di masjidku ini, kata Nabi, lebih baik daripada 1000 kali lipat dibandingkan kalau seandainya mereka sholat di tempat yang lainnya, kecuali Masjidil Haram. Sehingga para ulama menyebutkan minimal untuk Masjidil Haram yang ada di Mekah itu 100.000. Untuk yang ada di Madinah minimal 1000. Untuk yang ada di Palestina sana di Masjidil Aqsa, maka para ulama mereka berbeda, apakah 500 atau 250, tergantung riwayat hadisnya. Walaupun kami lebih condong kepada riwayat yang kedua, bahwa apabila ada orang beribadah di sana sama dengan 250 kali lipat dibandingkan dengan mereka salat di tempat yang lainnya. Nah, permasalahannya, dikala kita berada di kota Madinah, Nabi menyebutkan salatun fi masjidi. Salat di masjidku ini. Nabi tidak pernah mengkhususkan salat apa saja. Sehingga seolah-olah Nabi SAW membuka kesempatan seluas-luasnya. Semua salat yang kalian lakukan, wahai umatku, maka akan masuk di dalamnya. Salat apa saja? Salat wajib, sudah pasti. Salat sunat 2 rakaat sebelum fajar, yang pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Kemudian salat sunat syuruk yang dilakukan oleh seorang muslim dikala mereka salat subuh berjamaah, kemudian mereka menunggu sampai matahari terbit. Kalau mereka salat 2 rakaat dengan syarat dan ketentuan yang telah disebutkan oleh baginda Nabi SAW, maka sama dengan mereka melakukan haji yang sempurna. Padahal kita datang umrah, tapi kita mendapatkan pahala haji kalau kita melakukan yang demikian. Belum lagi salat duha disebut dengan salatul awwabin, salat yang mereka orang-orang yang ingin selalu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Belum lagi 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, yang Allah menyebutkan, yang Nabi menyebutkan, Allah haramkan neraka bagi mereka yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, haram baginya neraka Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi 4 rakaat sebelum asar, yang Nabi menyebutkan, rahimallahu ra'an qabla shalla qabla asr arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Belum lagi setiap antara azan dengan iqamah, sebelum maghrib, setelah maghrib, sebelum isya, setelah isya, salat malam, salat witir, semuanya kita lakukan. Dan salah satunya ikhwatul Islam adalah salat yang senantiasa dilalaikan oleh kaum muslimin, yang mana kami selalu setiap setiap kali selesai memberikan mau'izah, memberikan nasihat untuk kami pribadi dan juga untuk kita bersama, maka ada selalu sebahagian saudara kita mengatakan, sampaikan kepada mereka, ada salah satu salat yang selalu kadang-kadang mereka anggap remeh salat tersebut, yaitu yang kita kenal dengan salatul janaiz, salat janazah. Dan itu adalah bagian daripada salat. Dan itu masuk dalam hadis Nabi SAW, salatun. Karena Nabi tidak pernah membatasi salat apa, tidak pernah. Kalau tidak dibatasi, berarti semuanya masuk. Makanya ikhwatul Islam, kalau seandainya ada di antara kaum muslimin, mereka mengikutkan atau mereka mensalatkan saudaranya dikala mereka ada di luar sana, di daerah mereka masing-masing, maka mereka akan mendapatkan satu qirat. Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, bertanya, qirat itu adalah timbangan. Qirat itu adalah bagian daripada timbangan, nama timbangan. Dan satu qirat dengan qirat yang lainnya berbeda, sesuai dengan hadisnya, sesuai dengan lafaznya masing-masing. Namun untuk melaksanakan salat jenazah, Abdullah bin Umar bertanya, seolah-olah ingin mengetahui qirat yang mana dimaksud ya Rasulullah. Ya Rasulullah, berapa satu qirat? Apa jawaban Rasulullah? Misla Jabal Uhud. Sama dengan sebesar bukit Uhud. Salat jenazah di tempat kita, di tanah halal, kalau kita salatkan saudara kita, dapat satu qirat. Berapa satu qirat? Sama besarnya dengan bukit Uhud.
Mana Bukit Uhud ya Ustaz? Kita pernah semuanya datang ke Bukit Uhud, namun kita tidak pernah tahu berapa besarnya Bukit Uhud tersebut. Yang kita tahu ada Bukit Uhud yang terjadi peperangan Uhud di sana. Namun tahukah kita berapa panjangnya Bukit Uhud tersebut di Ikhwatul Islam? Kami tinggal di ujung haram. Kami tinggal di ujung haram. Dan di belakang rumah kami itu ada juga bagian daripada Bukit Uhud. Coba bayangkan berapa panjangnya. Panjangnya lebih daripada 7-8 kilo. Itu Uhud. Sehingga jangan kita main-main dengan pahala ibadah tersebut. Orang yang ikut sholat, mensolatkan saudaranya di daerah sana, di daerah masing-masing, di tanah halal, maka mereka dapat 1 qirat. Kalau mereka ikut mengantarkan jenazahnya, dapat 2 qirat. Namun itu ikhwatal Islam, jarang kita lakukan, terutama di daerah kita. Karena jarang saudara kita yang meninggal. Minimal mungkin 1 kali dalam 1 bulan. Bahkan ada di antara kita yang ikut mensalatkan saudara kita 1 kali dalam 1 tahun. Betapa ruginya kita kalau seandainya kita tahu maknanya dan pahalanya. Tapi dikala kita berada di tanah haram, Makkah, Madinah, 5 kali kita melakukan salat berjamaah, 5 kali pula kita melakukan salat jenazah. Berarti setiap kali kita melakukan salat jenazah, setiap kali itu pula kita akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh baginda yang mulia. Jangan kita haramkan diri kita. Sehingga dikala ada muazin mengatakan as-salatu 'alal amwat, salat mayit, walaupun kita tidak tahu artinya, tidak apa-apa, yang penting kita berdiri, baca doanya. Karena yang kita inginkan adalah pahala. Kalau di tanah halal kita mendapatkan 1 qirat, berarti dikala kita melakukan di Masjid Nabawi, berapa qirat akan kita dapatkan? Kalikan. Karena itu adalah bagian daripada yang dijanjikan oleh baginda yang mulia. Sehingga ikhwatul Islam, kalau kita melakukan sholat wajib, kemudian kita berzikir, jangan dulu melakukan sholat sunat. Terutama dikala kita berada di tanah haram Makkah, Madinah, jangan dulu sholat sunat. Sampai muazzin betul-betul mengucapkan atau tidak mengucapkan. Sampai betul-betul muazzin memanggil kita, menghimbau kita melakukan sholat jenazah atau tidak. Kalau seandainya kita dipanggil, berarti kita lakukan. Kalau seandainya tidak dipanggil, baru kita melakukan sholat sunat. Kenapa ikhwatul Islam? Karena di dalam sebuah faedah disebutkan, apabila ada 2 ibadah yang waktunya sama-sama, yang harus didahulukan, walaupun dalam satu sisi saja, yang harus didahulukan adalah ibadah yang waktunya sempit. Kita contohkan, misalnya kita masuk ke Masjid Nabawi dan muazzin sedang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikala kita masuk masjid, dianjurkan bagi kita untuk salat. Dikala kita masuk masjid, dianjurkan bagi kita salat. Namun dikala kita masuk masjid, kita salat, orang azan, kita jawab azan, kita tidak bisa salat. Apa yang harus kita dahulukan? Jawab azan atau salat sunat? Siapa yang jawab, angkat tangan? Ini yang dulu dibayar, silakan. Apa? Jawab azan. Kenapa? Karena waktunya lebih sempit dibandingkan dengan salat sunat. Silakan. Masya Allah. Sakarallahu alaikum. Maaf ya Pak ya, karena lebih dahulu saudara kita. Barakallahu fiikum jami'an. Kalau ada orang azan, kemudian kita masuk masjid, jangan dulu sholat sunat. Jawab azan dulu, karena azan itu 3 menit, 4 menit selesai. Kalau sholat sunat masih panjang waktunya, ada 15, 20 menit, masih panjang waktunya. Nah begitu juga, sekarang kita ingin sholat sunat, namun kita ingin menunggu sholat jenazah. Mana yang harus kita dahulukan? Jenazah atau sholat sunat? Kenapa jenazah? Waktunya sempit. Nah, sehingga maknanya ikhwatul Islam, semua kebaikan bisa kita lakukan. Salat sunat bisa kita lakukan, salat jenazah bisa kita lakukan. Tapi kalau seandainya kita salat sunat, setelah orang melaksanakan salat berjamaah, kita berzikir sebentar, kita salat sunat. Kemudian dikala kita salat sunat, orang melaksanakan salat jenazah, rugi kita. Tapi kalau kita undur salat sunatnya, kita salat dulu dengan salat jenazah, maka kita bisa mendapatkan semua pahala. Dan itu adalah ibadah yang mulia. Maknanya ikhwatul Islam, itu termasuk dalam hadis Nabi, salatun, itu salat, salah satunya adalah salat jenazah. Kalau kita melakukan di luar dapat 1 qirat, berarti kalau kita melakukan di tanah haram, berapa qirat kita akan dapatkan. Jadi jangan haramkan diri kita untuk mensalatkan saudara kita, terutama dikala kita berada di tanah haram Makkah, Madinah. Setiap kali kita salat, setiap kali itu pula ada salat jenazahnya. Walaupun kita tidak tahu siapa yang kita salatkan, apakah laki-laki atau perempuan, atau anak-anak, ataupun wanita, kita tidak tahu. Terlepas daripada ketidaktahuan kita, maka kita tetap ikut serta baca doa yang biasa kita hafal. Takbir yang pertama kita baca Al-Fatihah. Takbir yang kedua kita baca sholawat. Takbir yang ketiga kita baca, siapa yang hafal takbir yang ketiga? Jadi takbir yang ketiga itu Bapak Ibu, ikhwatul Islam, tamu Allah Subhanahu wa taala, takbir yang ketiga itu ada doa
yang mana doa tersebut adalah doa yang luar biasa isinya. Di mana sebelum kita berdoa untuk mereka yang meninggal, kita berdoa dulu untuk kita yang hidup. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, syahidina wa ghaibina, wa zakarina wa unsana, wa hadirina wa ghaibina. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi 'ala al-islam, wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'ala al-iman. Atau Allahumma man ahyaytahu minna fatawaffi 'ala al-iman. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi 'ala al-iman, wa man tawaffaytahu minna fatawaffi 'ala al-islam. Kemudian baru sebagaimana doa yang biasa kita ucapkan, Allahumma firlahu atau Allahumma la tahrimna ajrahu, terserah. Tapi itu awalnya muqaddimah daripada doa tersebut. Sampai hafal. Atau kita pernah salat jenazah nih. Sampai hafal doa jenazah agar kita tahu berapa maknanya. Karena memang ikhwatul Islam, setiap kalau ketemu sama saudara-saudara kita, mereka mengingatkan, tolong sampaikan kepada saudara-saudara kita yang berasal dari Asia Tenggara bahwa bagaimana pentingnya sholat jenazah. Karena mungkin mereka sering melihat ada sebahagian kita di kala sholat jenazah mereka duduk begitu saja. Walaupun duduk mereka berzikir, namun hilang pahalanya. Kita tidak menyalahkan mereka duduk. Bisa jadi karena mereka tidak tahu artinya apa yang dilakukan, tapi rata-rata kita tahu artinya dengan menyaksikan saudara kita yang lainnya. Sehingga jangan haramkan diri kita untuk mendapatkan kebaikan tersebut, terutama ikut serta mensalatkan saudara kita. Di samping kita mendapatkan pahala yang tadi disebutkan, di samping itu pula lah kita mendapatkan doa. Jadi sama saja kita berdoa untuk diri kita sebelum kita berdoa untuk saudara kita. Sehingga semuanya mulia ikhwatul Islam. Tapi ada yang hafal? Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi 'ala al-iman. Nanti ini insyaallah kalau ada jenazah langsung kita praktekkan. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi 'ala Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'ala al-iman wa man tawaffaytahu minna fa tawaffihi 'ala al-islam. Apa artinya? Ya Allah, ampunkan dosa kami yang hidup, yang meninggal, yang hadir, yang tidak hadir, yang kecil, yang besar, yang laki-laki, yang perempuan, semuanya ampunkan ya Allah. Allahumma man ahyaytahu minna, ya Allah, kalau seandainya kami masih hidup, umur kami masih panjang, panjangkan umur kami dalam keadaan iman. Apa maknanya? Mudahkan kami untuk selalu beribadah kepadamu ya Allah. Itu maknanya. Kalau kami masih diberikan umur panjang, kesempatan hidup, hidupkan kami dalam keadaan beriman. Namun kalau seandainya engkau cabut nyawa kami ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan Islam. Dan itulah makna ayat yang selalu kita baca, wala tamutunna illa wa antum. Itu maknanya. Siapa yang hafal? Ada yang hafal? Kalau hafal kita selesai ceramah hari ini. InsyaAllah nanti ikhwatul Islam, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, semoga nanti Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menghafalnya. Karena doa ini penting, ikhwatul Islam, penting untuk kita lakukan. Dan alhamdulillah kita melakukan salat jenazah selama kita berada di tanah haram Makkah Madinah, yaitu selama kita salat, selama itu pula kita ikut mensalatkan saudara kita, selama dan di dalamnya memiliki makna-makna yang luar biasa. Di samping ada pahala yang dijanjikan oleh baginda yang mulia, di samping itu juga sama saja kita mendoakan diri kita, kemudian kita mendoakan seluruh saudara-saudara kita kaum muslimin yang lainnya. Tapi ikhwatul Islam, itu merupakan nasihat yang pertama tentang masalah salat. Itu semua salat yang dilakukan di Masjidil Haram, Makkah ataupun Madinah, maka pahalanya sebagaimana yang disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Madinah Nabi menyebutkan khairun min alfi salat, lebih baik daripada 1000 salat. Berarti pahala yang akan kita dapatkan bagi mereka yang melakukan salat apa saja, sehingga para ulama mereka menyebutkan ikhwatul Islam, hukum asal daripada salat sunat itu dilakukan di rumah masing-masing, di pemukiman, di hotel, di tempat tinggal. Itu hukum asal daripada salat sunat. Tapi kalau seandainya kita datang ke tanah haram Makkah dan Madinah, maka dianjurkan kita memperbanyak salat selama kita berada di dalam masjidnya. Itulah kekhususan bagi mereka yang zuwa, yaitu bagi mereka yang datang beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, juga di antara nasihat kita terutama masih berkaitan dengan ibadah salat. Kita tahu salat itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka yang betul-betul menjaganya dan khusyuk di dalamnya dengan sebuah pahala yang luar biasa. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ada sifat 8 atau 7 atau 8 sifat, yang mana sifat ini adalah orang yang akan mewarisi. Apa yang akan mereka warisi? Yang mereka warisi adalah surga Firdaus. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun.
Mereka itulah yang akan mewarisi. Apa yang mereka warisi? Apa yang akan Allah berikan kepada mereka? Surga Firdaus. Alladzina yarisunal firdaus. Mereka yang akan mewarisi surga Firdaus. Kemudian sebelum ayat ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifatnya. Siapa di antara mereka yang bisa mewarisi surga Firdaus? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama, beruntung orang-orang mukmin kata Allah. Sebagaimana tadi kita sebutkan, sifat yang pertama, mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Kemudian juga sifat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka yang menjaga salatnya, mereka yang khusyuk dan mereka yang menjaga salatnya. Ada dua yang diminta dari kita untuk melakukannya. Yang pertama, dikala kita berada di dalam salat, maka kita khusyuk di dalamnya. Sehingga setiap kali kita datang ke Masjid Haram Makkah Madinah, dimanapun lokasi kita, yang pertama yang harus kita lakukan, cari tempat yang indah untuk melakukan salat. Cari sesuatu yang bisa mendukung kita untuk khusyuk di dalam melakukan ibadah salat. Salah satunya ikhwatal Islam, ada sebuah sunnah Nabi yang betul-betul dianjurkan bagi kita melakukannya, yang disebut dengan sutra. Sutra itu artinya, bagaimana dikala kita salat, ada pembatas kita antara orang yang di depan kita, sehingga kita tidak bisa membiarkan orang bebas lewat di depan kita. Karena Nabi SAW melarang. Siapa yang dilarang oleh Nabi? Yang pertama yang dilarang oleh Nabi, orang yang lewat sembarangan di depan orang sholat. Apabila ada orang sholat di kota Islam, jangan lewat di depannya. Nabi larang kita dimanapun kita berada. Kecuali kalau seandainya betul-betul mendesak waktunya dan tempatnya, baru. Tapi kalau seandainya hukum asal, kalau ada saudara kita sholat misalnya, kemudian kita ingin lewat di depannya, apa kata Nabi? Lebih baik dia berhenti 40. 40 berapa? Nabi tidak menyebutkan. Kalau seandainya Nabi menyebutkan 40 detik saja, berarti itu sudah lama. Apalagi kalau Nabi menyebutkan dengan itlaq. Nabi tidak menyebutkan 40 berapa. Bisa jadi 40 detik, menit, jam, hari, bulan, kita tidak tahu. Apa kata Nabi? Kalau ada orang yang salat, ada orang yang lewat di depan orang salat, lebih baik bagi mereka berdiri 40 daripada mereka lewat di depan orang salat tersebut. Jadi jangan sembarangan lewat di depan orang salat di kota Islam. Kalau kita coba, kalau kita salat, ada orang yang lewat di depan kita, apa yang terjadi? Hilang konsentrasi kita. Makanya antara orang salat dan orang lewat ada kerjasama. Dan itulah yang dianjurkan oleh baginda yang mulia, agar kita sama-sama mendapatkan kekhusyukan di dalam salat. Bagi yang salat, salat cari sutra. Sutra itu apa maknanya? Pembatas antara dirinya dengan tempat sujudnya, ada pembatasnya. Pembatasnya misalnya tiang, atau kursi, atau tempat peletakan mushaf. Intinya jangan biarkan saudara kita lewat. Orang lewat juga harus tahu. Jadi ada kerjasama antara orang yang salat dengan orang yang lewat. Saling memahami. Karena itu semuanya merupakan sunnah Nabi. Kalau ada orang yang salat, saudara kita yang salat, jangan kita lewat di depannya. Kecuali kalau seandainya betul-betul mendesak urusannya. Itu cerita kedua. Namun kalau seandainya masih ada tempat lain dikala kita lewat, atau kalau seandainya masih bisa kita menunggu, tunggu dulu. Karena dosanya besar. Itu sunnah Nabi. Bagi mereka yang sholat, cari sutrahnya. Sutra itu apa? Sutra itu diambil dari kata-kata sitir. Sitir itu pembatas antara dirinya dengan tempat sujudnya. Minimal jaraknya dengan tempat sujudnya, letakkan di sana ada sutra. Tiang misalnya. Misalnya kita datang ke Masjid Nabawi, jangan kita sholat di tengah-tengah seperti ini. Sholat di belakang tiang, misalnya di belakang tiang ini, di belakang kursi ini, atau di belakang ada pembatas, kita letakkan tas kita misalnya. Kita setiap kita itu ada tas misalnya, diletakkan di depan kita, sehingga orang tidak lewat di depan kita. Kalau ingin lewat, lewat di belakang sana, sehingga kita tidak hilang konsentrasinya, agar kita mendapatkan sifat yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang betul-betul khusyuk di dalam ibadah salatnya. Kemudian juga sifat yang Allah sebutkan di dalam surat ini, dalam surat Al-Mu'minun, yaitu mereka yuhafizun, mereka yang menjaga ibadah salatnya. Yang pertama, menjaga kekhusyukan salat berarti dikala kita berada di dalam salat. Yang kedua, dikala kita berada di luar salat. Apa di luar salat? Yaitu mereka yang menjaga salatnya, mereka yang hatinya itu terpaut kepada salat. Misalnya salat subuh, kemudian nanti sebelum zuhur, mereka juga ingin salat zuhur. Pokoknya mereka menjaga 5 waktu salatnya. Itulah yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah yang akan mendapatkan warisan Allah Subhanahu wa taala. Apa warisannya? Surga Firdaus. Dan semoga Allah memasukkan kita bersama ke dalam surga Firdaus tersebut. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, itulah di antara beberapa nasihat singkat terutama tentang perkara salat. Apalagi dikala kita berada di Masjid Nabawi atau selama kita berada di tanah haram Makkah dan Madinah, kita menjaga salat, bagaimana kita salat dengan sutra, bagaimana kita khusyuk di dalam salat.
Kemudian juga tidak kalah penting ikhwatul Islam, ini merupakan bagian yang terakhir, yaitu kalau seandainya kita sholat nantinya, diusahakan kita mencari saf yang terdepan. Kita tahu, kita datang ke kota Makkah, Madinah, tujuan utama kita adalah beribadah. Semakin kita susah beribadahnya, tentunya pahalanya semakin besar. Dan kita memang dikala beribadah bukan berlomba-lomba cepat selesai beribadah, enggak. Namun berlomba-lomba bagaimana kualitas ibadah tersebut betul-betul diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah saf. Selagi kita bisa maju ke depan, insya Allah tidak ada di antara kita yang kesasar. Apalagi di kota Madinah, alhamdulillah masjid yang begitu indah, yang jelas semua nomornya, sehingga jangan takut kita maju ke depan sana. Selagi bisa maju isi saf yang di depan, kita isi saf yang di depan, jangan kita isi saf yang di belakang. Karena memang tidakkah kita tahu, Nabi SAW menyebutkan apabila ada orang yang sholat, kemudian mereka melangkah, satu langkah itu ikhwatul Islam, itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu langkah ada 3 pahalanya. Satu langkah seseorang dikala mereka melakukan ibadah, mereka melangkah untuk salat, apa pahalanya? Yang pertama, dihapuskan dosanya. Yang kedua, diberikan kepadanya 1 pahala. Yang ketiga, diangkat derajatnya. 1 langkah kita, 3 pahalanya. Coba bayangkan, mulai dari pintu sampai ke saf yang depan sana, berapa langkah kita melangkah dan berapa pahalanya? Bukankah itu semua yang kita cari bersama di sini? Bukankah kita, dikala kita berkorban dengan uang yang begitu besar, dengan perjalanan kita tinggalkan anak kita, ada di antara kita yang meninggalkan anak yang kecil, meninggalkan anak yang masih butuh kepada kita, ada di antara kita yang meninggalkan istrinya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan keluarganya, kemudian mereka sampai di sini, mereka cari saf yang di belakang. Tidak mungkin kita melakukan yang demikian ikhwatul Islam. Kita cari yang terdepan. Selama kita bisa melakukan, karena di dalam ibadah sama dengan masalah dunia. Dalam masalah dunia kita pasti mencari yang terbaik. Dalam masalah ibadah itu juga yang harus kita lakukan. Selama ada yang terbaik, kenapa kita tidak melakukannya? Itulah di antara beberapa hal ikhwatul Islam berkaitan dengan perkara sholat, karena memang perkara ini adalah perkara yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, luar biasa di sisi baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap juga itu merupakan luar biasa di sisi kita bersama, agar kita bisa betul-betul menjaga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dikala kita berada di tanah haram. Dan selalu kita sebutkan ikhwatul Islam, dikala kita berada di Madinah Al-Munawwarah atau Madinah An-Nabawiyah, kita tahu satu-satunya kota yang namanya tidak memiliki nama kecuali disandarkan kepada baginda yang mulia, sehingga disebut dengan kota Nabi. Begitu juga dengan masjidnya, tidak ada namanya kecuali Nabi itu sendiri, sehingga disebut dengan Masjid Nabi. Dan setiap kali kita berada di kota Madinah, setiap kali itu pula kita membayangkan bahwa kita sedang bertetangga dengan manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya harapan kita bersama, walaupun kita bertetangga dengan Nabi yang mulia, walaupun hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari lamanya, harapan kita adalah bagaimana kita betul-betul nantinya bisa menjadi tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun itu tidak mudah kita dapatkan ikhwatul Islam, kecuali dengan betul-betul melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha termotivasi mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugas Nabi sudah selesai kepada umatnya, tinggal tugas umatnya kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu tugas kita bersama adalah mempelajari Nabi itu sendiri dan mempelajari agama Nabi serta sunnah-sunnah Nabi, agar mudah bagi kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin, sebelum kita menutup pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kami senantiasa memberikan motivasi nasihat kepada kita bersama, terkhusus kepada kita yang datang ke kota Madinah dan datang ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang sangat mulia yang kita tidak akan pernah bosan untuk menyebutkannya. Satu-satunya hadis yang ada di dunia yang ada di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya hadis yang Nabi sebutkan di kala Nabi berada di dalam masjidnya, bahkan di Makkah Al-Mukarramah juga tidak disebutkan oleh Nabi yang demikian. Sehingga sebagian seorang ulama menyebutkan secara umum Makkah adalah kota yang dicintai oleh Nabi. Namun ada beberapa sisi yang menunjukkan Madinah itu lebih mulia dari segala-galanya. Salah satunya adalah hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man jaa masjidi hadza la ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilati al-mujahidi fi sabilillah wa man jaa li ghairi dhalika fa huwa bi manzilati ar-rajul yanzuru ila mata'i ghairihi."
barang siapa yang datang ke masjid baginda yang mulia, barang siapa yang datang ke masjid Nabi, dan di antara salah satu tujuannya adalah belajar agama Rasulullah SAW. Masuk ke Masjid Nabawi bukan hanya sekedar masuk, namun dia ingin belajar agama Allah Azza wa Jalla. Dia ingin belajar sunnah Nabi, dia baca Quran 1 ayat 2 ayat, dia ingin mendengarkan 1 hadis 2 hadis Nabi SAW. Dia ingin belajar kebaikan dan dia ingin belajar agama. Dia yang belajar atau dia yang diajar? Maka apa kata Nabi SAW? Dia sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang ke Masjid Nabawi, tempat yang begitu indah. Kita berkumpul dengan saudara seiman seakidah dari seluruh penjuru dunia. Kemudian kita belajar agama Nabi di kota Nabi, sebuah kota yang dimana di sana terpancar wahyu ilahi. Kemudian kita pelajari ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW, walaupun dalam waktu yang sekejap dan sebentar, maka sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seandainya kita tidak melakukan yang demikian, maka kita ibarat orang yang pulang dan kita hanya bisa memperhatikan perhiasan dan warisan yang dipegang dan yang dibawa oleh saudara-saudara kita yang memanfaatkan momen tersebut. Karena setiap mereka yang datang ke Masjid Nabawi untuk belajar agama, mereka sedang membawa warisan. Warisan siapa yang mereka bawa? Warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Cukup sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kata-kata yang silaf, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap, berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah ampunkan dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita, agar Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, agar Allah ampunkan dosa keluarga kita, agar Allah ampunkan dosa seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Kalau ada di antara kita yang berhutang, semoga Allah lunaskan. Kalau ada di antara kita yang berada di dalam kesusahan, semoga Allah bantu. Kalau ada di antara kita yang mereka mendapatkan gundah gelana, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan setiap urusannya. Kalau ada di antara saudara kita yang sudah meninggal, semoga Allah ampunkan dosa-dosanya. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'aana wa ruku'ana wa sujudana wa kull ibadatina ya Allah, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kalau seandainya ada di antara kami yang ingin meninggalkan kota Madinah, maka berikan kepada kami keselamatan, kesehatan, jumpakan kami dengan keluarga kami dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada di antara kami yang ingin pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah, terima semua amal ibadah yang kami lakukan dan kabulkan setiap doa dan permintaan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.